Topik saya kali ini adalah mengenai total knee arthroplasty TKA atau kadang-kadang disebut dengan total knee replacement atau TKR, step by step. Pertama, saya harus ingatkan bahwa prosedur total knee arthroplasty ini bukan prosedur emergency. Jadi ini adalah operasi elektif yang dipersiapkan dengan baik. Primary indication untuk TKA ini adalah nyeri yang significantly reduce walking tolerance, impairs ability to perform activity daily living, dan mengganggu tidur. Jadi indikasinya adalah nyeri. Bukan X-ray, walaupun X-ray-nya menunjukkan sudah Golden Lawrence Bridge 4, tapi ini bukan indikasi kita melakukan operasi total knee. Kontraindikasi untuk prosedurnya adalah infeksi, medical condition that compromise patient ability to withstand anesthesia, severe osteoarthritis of the ipsilateral hip joint. Jadi pada setiap kali kita merencanakan untuk melakukan total knee, perhatikan X-ray dari hip joint ipsilateral. Kemudian ada histori dari osteomyelitis, arteriosclerosis, skin condition, neuropathic arthropathy. Ada beberapa pertimbangan lain yang juga harus diperhatikan untuk rehabilitasi, yaitu jika ada paralysis dari upper limb, paralysis dari contralateral leg, fixed deformity dari other limbs, difficulty in communication. Jadi kalau pasiennya itu tidak dapat kondisi baik, komunikasi dengan baik, akan sulit sekali kita untuk melakukan rehabilitasi pasien. Neurological disorder seperti Parkinson, kemudian ada gangguan jantung dan paru-paru yang berat. Karena dalam waktu pada saat rehabilitasi memerlukan tubuh yang fit untuk dapat berjalan dengan tongkat. Tujuan dari totalnya adalah mengurangi nyeri, improve quality of life, dan maintain or improve knee function. Ini adalah tujuan utama dari total knee. Ada terminologi dari total knee yang kita harus ingat-ingat. Pertama adalah primary total knee. Primary total knee adalah jika total knee dilakukan pada pertama kali pada pasien ini. Apapun bentuk implannya, kalau pertama kali dilakukan total knee disebut dengan primary. Terminologi kedua adalah revision. Jika total knee sudah dilakukan kedua atau ketiga atau keempat. Jadi kalau pertama kali disebut primary total knee. Saya ingin memberi gambaran sedikit mengenai implan dari total knee. Basicnya ada 4, yaitu CR, PS, CCK, Condylar Constraint Knee, dan Hing total knee. CR dan PS ini adalah standar implan, sedangkan CCK dan Hing total knee ini modular implan. CR ini adalah cruciate retaining, jadi PCL-nya dipertahankan. Kelebihan pada implannya adalah improve proprioceptic. Kedua adalah postural stabilization atau PS. Ini asal dari PCR remove. Ini mempunyai ROM yang lebih baik. Kalau kita lihat di X-ray, akan terlihat jelas perbedaan antara PS dan CR. Jadi kalau CR yang untuk sebelah kanan dan PS sebelah kiri. Sebagai saya katakan tadi, total ini ada primary, ada revision. Primary ini bisa apa saja implannya, termasuk condylar implant. Begitu dia pertama kali dilakukan disebut primary, walaupun implannya adalah condylar implant. Tetapi pada revisi hanya condylar implant. Nomor 1 adalah patient selection. Ini paling penting. Untuk general orthopedic surgeon, jangan melakukan total knee pada kasus-kasus yang berat seperti ini. Varus atau valgus yang berat. Carilah pasien-pasien dengan alignment yang bagus. Varus atau valgus kurang atau tidak lebih dari 10 derajat. Jangan cari masalah dengan pasien-pasien dengan varus dan valgus yang berat. Ini adalah
Persiapan sebelum operasi, pasien harus berhenti merokok, periksa gigi, comorbidity evaluation, medical adjustment, dan avoid alkohol. Kemudian sebelum operasi, pasien itu diharapkan dapat melakukan shower 2 kali dengan antiseptik yang dipakai adalah chlorhexidine. Kemudian antibiotik dipakai adalah first or second generation cephalosporin. Karena ini adalah antibiotik yang wide spectrum, excellent bactericidal activity, good distribution in bone, synovial, and muscle tissue, very low systemic toxicity, dan reasonable cost. Jadi inilah kenapa pada prophylaxis dipakai first atau second generation cephalosporin. Kemudian harus juga dilakukan hair removal, perhatikan harus dipakai clipper karena pemakaian razor itu akan menyebabkan luka pada kulit dan ini mengundang adanya infeksi. Untuk topical antiseptik yang direkomendasikan adalah chlorhexidine, bukan povidone iodine atau betadine. Penggunaan sarung tangan juga harus diperhatikan karena sebaiknya penggunaan sarung tangan itu sering-sering diganti. Rekomendasi sebenarnya 20 menit sekali diganti sarung tangan karena ini akan meningkatkan bakterial kolonis tumbuh. Kemudian lama operasi. Lama operasi ini kalau lebih dari 2,5 jam sudah ada penelitian bahwa akan meningkatkan infection rate sampai 84%. Jadi operasi harus dipersiapkan dengan matang, pre-op planning yang baik, tim yang baik, implan yang baik, sehingga diharapkan tidak lebih dari 2,5 jam. Kemudian OR traffic. Makin banyak orang yang dalam kamar operasi itu akan menimbulkan kemungkinan untuk resiko infeksi jauh lebih tinggi. Jadi makin banyak orang, infeksi akan jadi lebih tinggi. Kemudian di post-LAVAT, significant reduce of the rate of SSI. Jadi ini sangat direkomendasikan. Kemudian mengenai post-operasi, ini mengenai drain. Drain ini bagus, tapi harus diingat bahwa makin lama kita memasang drain ini akan meningkatkan kemungkinan infeksi. Saya ingin mencoba menerangkan mengenai basic instrument dari total knee. Basic instrument itu sebenarnya terbagi dua, ada alignment guide dan cutting block. Alignment guide itu ada dua macam, ada femoral intramedular dan tibia extramedular. Sedangkan cutting block ada pada femoral dan tibia. Ini adalah femoral alignment guide intramedular. Ini adalah tibial alignment guide yang biasa kita pakai adalah extramedular. Ini adalah cutting block pada femoral. Ada distal cutting block dan chamfer cutting block. Kemudian ada cutting block yang lain adalah femoral sizing cutting block. Kemudian ini tibial cutting block. Sebelum kita melakukan operasi, kita harus melakukan pre-op planning mengenai alignment dan size dari implan yang akan dipakai. Pertama-tama pada saat operasi harus diperhatikan mengenai posisi dari tungkai. Pastikan tungkai dapat berfleksi kira-kira 90-100 derajat dan dapat bertahan dalam posisi demikian tanpa bantuan. Jadi kita harus ada instrumen yang dapat menahan lutut fleksi 9-100 derajat. Kemudian pada operasi juga harus pastikan bahwa pasien dapat melakukan full extension. Insisinya adalah midline, ini adalah standar insisi. Kemudian dapat diteruskan dengan medial parterpelar, mid partus atau subpartus, tergantung dengan preferensi dari surgeonnya sendiri. Setelah itu kita lakukan arthrotomy dan melakukan flip pada patella kolateral.
Ini relatif ke patella kolateral untuk mengekspos keadaan intraartikular. Pertama-tama adalah distal femoral cut. Kita harus tentukan dulu entry point daripada femoral alignment guide, yaitu kira-kira 10 mm, 1 cm dari intertrochial glus. Kemudian ini adalah arahnya, hati-hati jangan sampai arah dari alignment itu, alignment guide itu mengenai kortekal dari femur. Harus ingat bahwa femur itu tidak tegak lurus, dia agak miring. Ini adalah prosedurnya. Dan pada keadaan normal, femur itu akan miring dalam posisi 6 derajat. Oleh karena itu, kalau kita melakukan totani, alignment-nya akan dipasang pada posisi 6 derajat jika keadaan normal. Kemudian kita melakukan distal femoral cut, tentukan bahwa cut itu dengan stylus kita harus tentukan dia tepat pada intercondylar nodes. Kemudian laser cut, dilakukan cut, hasilnya kira-kira seperti yang sebelah kanan ini. Kemudian kita pindah ke tibia menggunakan extramedullary tibial alignment. Kita menggunakan stylus untuk menentukan berapa banyak kita harus memotong pada tibia. Kemudian kita lakukan recheck lagi dengan menggunakan blade stylus. Kemudian kita lakukan pemotongan pada proximal tibia. Hasilnya dari kedua prosedur itu adalah femoral cut dan proximal tibial cut akan kira-kira seperti ini. Dan berikutnya kita melakukan extension gap dengan menggunakan block spacer untuk menilai berapa besar gapnya, balancing dan alignment. Kemudian kita pasang rod untuk melakukan alignment-nya dari second toe sampai dan sias. Apakah sudah alignment-nya sudah baik? Setelah alignment baik, kita lakukan femoral cut. Ini adalah blok untuk femoral sizing. Kemudian kita lakukan femoral cutting, anterior cut, posterior cut, anterior chamfer, dan posterior chamfer. Jadi secara summary, setelah dilakukan distal cut, dilakukan sizing, anterior cut, posterior cut, chamfer anterior, dan chamfer posterior. Kemudian kita melakukan pemeriksaan extraction gap. Pada posterior stabilization implant, kita menggunakan PS resection block. Kemudian berlanjut pada tibial preparation, kita tentukan tibial sizing. Ini sangat penting untuk menentukan berapa size-nya. Kita harus menentukan di mana batas lateral, di mana batas medial, sehingga tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil size dari implant tibianya. Kemudian kita tentukan rotasi. Rotasi ini dengan menggunakan rod kita dapat pada second toe. Itu untuk rotasi dari tibia. Langkah berikutnya adalah menggunakan tibial kill punch, kemudian memasang implant untuk trial. Setelah trial dipasang, kita lakukan ekstensi, melihat apakah pasien dapat ekstensi full. Biasanya saya lebih senang kalau pasien dapat hiperekstensi 5-10 derajat. Jadi summary, total ini tidak emergency. Kedua, main indication is pain, jadi bukan X-ray. Contraindication adalah lokal dan general. Kemudian patient selection is very important. Jangan lagi lebih dari 10 derajat varus atau valgus. 5 adalah infection control. Kemudian saya sudah menjelaskan mengenai cutting block dan alignment guide.
dan saya sudah menjelaskan juga mengenai tahap-tahap dari prosedur totaling.